Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sesi B akan mempresentasikan hasil analisis cerpen kami yang berjudul Serayu Sepanjang Angin Akan Berhembus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saila Destriani dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sinopsis dan sinopsis dari cerita pendek Serayu Sepanjang Angin Akan Berhembus. Sinopsis yaitu ringkasan padat dari sebuah naskah buku, film, dan jenis karya lainnya tanpa menghilangkan unsur penting dalam naskah tersebut. Sinopsis dari cerita pendek Serayu Sepanjang Angin Akan Berhembus adalah menceritakan isi Sungai Serayu. Kenangan tersebut menghadiahkan tokoh sepasang kekasih yang menyisakan kenangan yang tidak terlupakan oleh mereka. Dikisahkan saat senja, sepasang kekasih bercengkrama di tepi jembatan kereta Sungai Serayu. "Aku melihat senja lalu memikirkanmu," ucap seorang wanita pada kekasihnya. Keduanya duduk menjuntaikan kaki, menikmati hembusan angin, dan melihat kendaraan berulang-ulang berlalu lalang di jalan berkelok ke arah kota Purwokerto. Bagi sepasang kekasih, senja bukan sekedar sepenggalan waktu, melainkan sesuatu yang memberi makna lebih. Bagi kekasih perempuan, senja menjadi saat untuk memikirkan sang kekasih. Sebuah pertanyaan retoris terlontar dari mulut si perempuan. "Kamu tahu kenapa aku memikirkanmu setiap kali melihat senja?" Dia sendiri memberikan jawaban ketika si lelaki tak memberi jawabannya. Alasannya karena senja itu sama seperti diri si lelaki, pendiam tapi menyenangkan. Penulis menghadirkan kisah penuh kenangan sepasang kekasih itu dalam deskripsi yang menarik dan rinci perihal Sungai Serayu. Suasana senja di tempat itu, sepasang kekasih yang pernah hadir bercengkrama di jembatan itu menjelang senja menanti kereta lewat. Perjumpaan sepasang kekasih tampaknya berakhir dengan perpisahan yang kurang menyenangkan. Dikatakan bahwa pemandangan Serayu, senja, dan sepasang kekasih mungkin akan menjadi cerita yang paling dramatis. Bisa saja sepasang kekasih itu pada akhirnya akan berpisah, tapi masing-masing dari mereka tak bisa menghilangkan kenangan ketika duduk berdua di jembatan Serayu untuk melihat sesuatu yang setengah tak masuk akal. Seakan-akan mereka sedang mengabadikan cinta dalam hitungan detik terbenamnya matahari. Lalu pada suatu waktu si lelaki akan sengaja kembali ke tempat itu, duduk di sana demi mengenang wanita itu. Meski mungkin si wanita tak kembali sebab ia merasa tersakiti jika harus melihat senja di sungai itu lagi. Melalui cerpen ini menggambarkan kisah sepasang kekasih begitu membekas di hati. Si lelaki kemudian menjadi masinis yang selalu terkenang kekasih hatinya di masa lalu saat melintas Sungai Serayu, sebuah sungai yang tak asing lagi bagi masyarakat Banyumas. Bahkan untuk mengingat kenangan masa lalu, sang lelaki yang kini menjadi masinis kereta berusaha untuk menghentikan kereta di tengah seperti ingin menyaksikan detik-detik teramat syahdu berlalunya senja di atas jembatan Sungai Serayu masa silamnya dengan kekasihnya. Selanjutnya adalah tema dari cerita pendek ini adalah tentang seorang lelaki yang mengenang di mana dia dulu sering melihat senja bersama kekasihnya di depan rel kereta. Namun mereka terpisahkan oleh takdir. Penokohan yang terdapat di cerita pendek Serayu Sepanjang Angin Akan Berhembus. Yang pertama, seorang lelaki yang menjadi masinis. Yang kedua, seorang perempuan yang menjadi kekasih di masa lalunya. Dan yang ketiga, para penumpang kereta yang menjadi tokoh figuran. Amanatnya adalah
Kemanapun kita pergi, janganlah lupakan tempat yang memiliki memori indah dalam hidup. Luangkanlah waktu untuk mengingat memori di sana dan kembali cintai tempat indah itu. Alurnya adalah alur mundur. Latar yang terdapat dalam cerita pendek tersebut yaitu latar suasana. Yang pertama sedih, kutipannya, "Oh Serayu, sesedih apakah perasaan seorang wanita yang melihat senja itu dari balik jendela kereta ketika melintas dari jembatan panjang sebelum stasiun Kebasan." Yang kedua kesepian, kutipannya, "Lalu keheningan pun terjadi meski sesungguhnya gemuruh ketika melintas jembatan itu bisa terdengar hingga ke batas langit atau ke dasar sungai." Selain latar suasana ada juga latar waktu. Yang pertama yaitu senja. Kutipannya, "Aku melihat senja lalu memikirkanmu." Yang kedua sore. Kutipannya, "Di sore yang cerah di tepi jembatan kereta." Ada juga yaitu latar tempat. Yang pertama di tepi jembatan kereta. Kutipannya, "Di sore yang cerah di tepi jembatan kereta." Yang kedua Serayu sungai. Kutipannya, "Serayu sungai besar yang teramat sabar." Yang ketiga di balik jendela kereta. Kutipannya, "Di balik jendela kereta ketika melintas di jembatan." Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena penulis dapat menceritakan atau menjelaskan cerpen tersebut secara rinci dan menyeluruh tentang setiap tokohnya. Namun, penulis tidak ada dalam cerita tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita pendek Serayu Sepanjang Angin Akan Berhembus. Yang pertama menggunakan majas metafora. Kutipan kalimat yang pertama, "Lalu keheningan pun terjadi, meski sesungguhnya gemuruh kereta ketika melintasi jembatan itu bisa terdengar hingga ke batas langit." Yang kedua, aliran air memanjang sampai ke penjuru ingatan, ke palung kehilangan, ke laut kasmaran. Yang kedua menggunakan majas hiperbola. Kalimat yang pertama, "Kereta itu barangkali pernah memiliki kekasih." Dan yang kedua, serupa apakah kenangan dalam bungkusan senja? Terima kasih.